Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri. Bersama saya, Diadisa Putri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 bandar sabu-sabu jaringan internasional disergap polisi di Pekanbaru. Bersama tersangka, polisi menyita 27 kg sabu-sabu. Ratusan orang merusak fasilitas Taman Nasional Tesonilo Pelalawan. Pengerusakan merupakan buntut dari relokasi kawasan TNTN oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Pusat Latihan Gajah atau PLG Sebanga ramai pengunjung. Warga senang karena bisa berinteraksi dan memberi makan gajah jinak itu. Dua bandar sabu-sabu disergap polisi usai menjemput barang haram itu dari pelabuhan tidak resmi di Pekanbaru Riau. Detik-detik penangkapan tersangka berupaya kabur menggunakan minibus dan akhirnya dapat dihentikan petugas, tepatnya di Jalan Kesadaran, Kecamatan Bukit Raya. Saat digeledah, ditemukan 2 tas ransel yang disembunyikan di bagasi mobil berisi sabu-sabu dalam jumlah besar. Total barang bukti yang disita yakni 27 kg sabu-sabu yang sedianya akan diedarkan di 3 provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Direktur Narkoba Polda Riau mengatakan, kedua tersangka masing-masing berinisial FF dan HR, kemudian dibawa ke Polda Riau untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari 2 orang tersangka yang diamankan yang membawa 27 paket besar narkotika jenis sabu ini, ternyata yang mengendalikan dan sekaligus bandarnya adalah AA alias B, di mana setelah kita amankan AA alias B ini disita beberapa rekening, kemudian handphone yang jumlahnya cukup fantastis, ada 10 unit handphone. Kemudian dari keterangan AA alias B ini didapatkan informasi bahwa tersangka ini sudah beberapa kali memesan barang, kemudian memerintahkan kurir untuk menjemput, kemudian disalurkan ke provinsi lain termasuk provinsi Riau. Kedua tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Tiga tersangka pengedar sabu-sabu diringkus polisi di sebuah perkebunan di Desa Batu Langka, Kampar, Riau. Ketiga tersangka tak berkutik saat ditangkap tim opsional Polres Kampar. Para tersangka masing-masing berinisial MS, MP, dan AB dengan barang bukti 3 paket sabu-sabu siap edar. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat maraknya peredaran narkoba di desa tersebut. Apa yang kamu simpan, Pul? Sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kemudian dibawa ke kantor Polres Kampar. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok barang haram itu yang identitasnya telah diketahui. Berdasarkan informasi dari masyarakat perihal transaksi narkotika yang ada di Desa Batu Langka Kecil. Nah, kemudian kami melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kami mengantongi 3 terduga pelaku, yang mana ketiga pelaku ini sering melakukan transaksi peredaran gelap narkotika, di mana kami berhasil mengamankan yaitu di sebuah tempat kawasan dari PT. Mereka transaksinya di dalam wilayah PT Kopang tersebut. Nah,
Dari ketiga pelaku ini kami amankan sebanyak 3 paket diduga narkotika yang sudah dikemas dalam bentuk plastik bening. Nah, kemudian ada uang hasil penjualan sebanyak 1 juta rupiah. Nah, hasil interogasi kami bahwasanya ketiga pelaku mengakui mereka selalu melakukan transaksi di tempat tersebut. Dan kami dapati 3 orang ini Pak lagi Ketiga tersangka kini ditahan di Polres Kampar dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ahmad Ihsan dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Sabu, Riau. berapa banyak? Coba duduk, Pol. Duduk. Dikasih jeruk loh. Wabah influenza tipe A mengakibatkan 5 orang anak meninggal di Indragiri Hulu Riau. Dinas Kesehatan membentuk tim dan mendirikan pos pelayanan untuk mengatasi virus yang mematikan itu. Kelima anak yang meninggal dunia diketahui terinfeksi virus influenza tipe A setelah tim dari Dinas Kesehatan menerima hasil pemeriksaan mikrobiologi dari Laboratorium Batam, Kepulauan Riau. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten membentuk tim dan mendirikan posko pelayanan kesehatan di Desa Rantau Langsat. Posko kesehatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang terdampak ISPA serta masyarakat yang terkena virus influenza tipe A. Penyebab masyarakat terpapar virus influenza tipe A berdasarkan hasil laporan tim kesehatan di lapangan. Kondisi tempat tinggal masyarakat tergolong kurang bersih. Mengingat rumah masyarakat di lokasi masih berdinding kayu dan lantainya tanah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sudah menetapkan tanggap darurat terkait adanya kasus tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi, terdapat 224 kasus influenza tipe A dan 5 korban meninggal. Dan kemarin berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi di Batam, ada beberapa masyarakat yang terpapar influenza tipe A. Dan dari bidang pelayanan kesehatan, kita berdasarkan tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pemerintahan daerah Kabupaten itu, kita segera turun dengan tim krisis yang ada di kabupaten tersebut dan mendirikan pos pelayanan melayani terhadap masyarakat yang terdampak ISPA serta yang terpapar influenza A yang ada di Kecamatan Batang Langsat, salah satu di Sumedang. Dikasih jeruk loh. Masyarakat diimbau supaya menjaga kebersihan lingkungan dan rumah agar terhindar dari penularan penyakit mematikan tersebut. Ahmad Ihsan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Indragiri Hulu Riau. 1,45.